Selamat pagi, saudaraku. Pada pagi hari ini saya masih rindu ingin melanjutkan tentang hal ucapan syukur, saudaraku. Karena ini pengalaman dari hidup saya pribadi. Saya ingin share kepada teman-teman semua pencinta renungan The Message. Minggu kemarin kita belajar tentang the power of gratitude. Kuasa dari kita mengucap syukur. Tetapi hari ini saya mau ajak kepada kita semua bahwa mengucap syukur itu mengubah cara pandang hidup kita, loh, saudaraku. Karena gratitude itu, ucapan syukur itu bukan hanya respon emosional kita. Tetapi adalah alat rohani yang akan membentuk cara kita memandang Tuhan. Maka selalu saya katakan, banyak orang di dalam suara kebenaran yang selalu berkata, oh sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu seringkali hanya bohong, saudaraku. Kita nggak sampai di situ, kita mentok. Kenapa? Karena kita nggak bersyukur dengan hal-hal hidup kita. Jujur deh, jujur. Itu yang menjadi pergumulan saya ketika saya mengerti kebenaran yang murni, tetapi prakteknya susah. Sempurna seperti Bapa, serupa Tuhan Yesus. Ketika kita berbicara sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, itu ada satu hal bahwa engkau dan saya itu tidak akan sampai ke sana di kualitas itu kalau dari hal-hal yang kecil-kecil hidup kita aja kita nggak bersyukur. Itu mimpi, saudaraku. Itu hanya slogan jadinya. Ngerti ya? Jadi itu yang saya coba bongkar kembali dari dasar. Apa sih yang membuat kita nggak kunjung di titik seperti Yesus itu yang menyenangkan hati Bapa? Ternyata kita lupa untuk bersyukur. Bersyukur itu jadi hal latahnya orang Kristen aja. Oh puji Tuhan, oh hidupku luar biasa. Tapi enggak, dalam hati itu jujur ya, kita remuk, saudaraku. Hidup itu mengeluluh lantahkan kita dan mengobrak-abrik damai sejahtera kita. Jujur deh, pasti yang dengar ini juga akan berkata, yes betul, saya juga di situ. Ya kan, saudaraku? Maka dengan kita gratitude, kenapa sih pastor ngomong ucapan syukur? Karena begini loh, kalau kita mengucap syukur, itu akan jadi alat rohani yang akan membentuk cara kita melihat Tuhan itu berubah. Ketika hatimu dan hatiku penuh dengan ucapan syukur, kita akan melihat Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Kita akan lihat Dia lebih besar, lebih dekat, lebih nyata. Kita bisa merasakan pelukannya, kita bisa merasakan dekapannya. Itu lebih real, saudaraku. Ketika kita mengucap syukur, itu akan membuka matamu dan mataku untuk melihat how great thou art. Betapa hebat, betapa luar biasanya kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Semoga Anda mengerti ini. Saya sedang mengajak Anda memasuki suara kebenaran, tetapi dari dasar dulu. Supaya Anda mengerti hal-hal dasar itu penting sekali. Itu seperti kita membangun fondasi dengan kuat. Bukan di atas pasir yang ketika kena badai rontok. Ngerti ya, saudaraku ya? Karena tanpa gratitude, tanpa ucapan syukur, prakteknya kita fokusnya ke masalah loh. Suara kebenaran mengajarkan fokusmu ke Tuhan, ke langit baru, bumi baru. Bohong, kita seringkali fokusnya ke masalah. Jujur gak? Kenapa? Karena ini fondasi kita dalam ucapan syukur hari-hari hidup. Kita lolos. Amin, saudaraku. Jadi tanpa gratitude, kita mudah fokus pada masalah, fokus pada kekurangan, fokus pada hal-hal yang belum terjadi. Tapi dengan gratitude, dengan ucapan syukur, fokus kita berubah dari apa yang belum ada. Kita fokus kepada apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita melihat Tuhan sebagai Allah yang ada untuk aku. Allah yang menyediakan untuk hidupku. Allah yang memelihara diriku. Allah yang setia ada di dalam hidupku.
Meskipun kadang dia diam, dan seringkali dia diam, tapi dia setia. Jadi arah pandang hati kita berubah dari kekurangan menjadi kelimpahan kasih Tuhan. Kelimpahan kasih Tuhan. Kita gak jadi punya identitas yatim piatu, seakan-akan kita gak punya Tuhan yang hidup gitu loh saudaraku. Punya masalah dikit ngomel aja, gerutu aja, sungut-sungut aja, ngambek, marah-marah, terus orang di sampingnya dimarahin semua. Nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan, nyalahin sesama, nyalahin semuanya yang ada di depannya salah. Itu seakan-akan kita kekurangan kasih Tuhan. Tapi kalau kita melihat Tuhan itu dengan cara pandang ucapan syukur yang benar, kita akan kelimpahan kasih Tuhan. Boleh belum beres, tapi Tuhan bersamaku gak apa-apa. Aku jalani bersama dengan dia, step by step. Indah loh saudaraku begitu. Betul? Itu arah pandangnya berubah. Dari yang dulunya segalanya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Jadi berubah menjadi gak apa-apa, jalan sama Tuhan step by step. Karena aku memiliki kelimpahan kasih di dalam Tuhan. Loh beda saudara. Dengan gratitude itu akan mengubah Tuhan dari yang dalam cara pandang kita penolong saat darurat atau ban serep dirubah menjadi Bapa yang setia. Kristen itu menjadiin Tuhan seringkali jadi ban serep. Kalau darurat baru cari Tuhan. Tapi dirubah kalau kita punya ucapan syukur terus sama Tuhan. Kita rubah jadi menjadi, kenapa aku bersyukur? Karena aku punya Bapa yang setia. Orang yang tidak memiliki gratitude sering melihat Tuhan itu hanya saat butuh aja. Tapi orang yang bersyukur setiap saat, bersyukur dalam hari hidupnya, dia akan melihat Tuhan sebagai seorang Papa yang ada dalam hidupnya. Makanya saya kalau berdoa saya panggil dia Pa. Pa. Anda pasti punya panggilan sendiri dengan Tuhanmu. Saya punya panggilan sendiri dengan Tuhan saya. Saya meletakkan diri saya sebagai seorang anak dan dia Bapakku. Pa, pimpin aku Pa. Beri aku koreksimu. Beri aku tuntunanmu. Amin saudaraku. Kalau kita bersyukur tiap saat, kita sadar, kita melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang hadir tiap saat dalam hidup kita. Sebagai sahabat yang tidak akan meninggalkan kita. Sebagai pribadi yang menyelenggarakan hidup kita. Sampai di titik hari ini luar biasa. Amin saudaraku. Gratitude itu akan membuat kita melihat Tuhan bukan hanya sebagai pemberi, tetapi sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Saudaraku, dengarkan renungan ini baik-baik supaya hidupmu dan hidupku bisa segera sempurna seperti Bapa serupa Tuhan Yesus. Percayalah, hidupmu dan hidupku masih banyak jeblok dinilai gratitude ini, mengucap syukur ini. Ingat ya, mengucap syukur itu bisa mengubah persepsi kita. Ingat, ketika kita mengucap syukur, kita bisa berkata, Tuhan bekerja walaupun kita tidak melihatnya. Saat kita bersyukur, roh kita mulai sadar bahwa kalau aku bisa bersyukur berarti Tuhan masih bekerja dalam hidupku. Karena gratitude itu memaksa pikiran untuk melihat rencana Tuhan di balik semua proses yang kita lalui. Kita mulai menyadari akhirnya proses sulit itu bukan hukuman Tuhan, tapi pembentukan Tuhan. Kita mulai menyadari keterlambatan bukan penolakan, tetapi preparation atau persiapan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Kita mulai menyadari melalui ucapan syukur ini bahwa kekurangan sementara ini bukan akhir cerita, tapi latihan imanku untuk semakin mengandalkan Tuhan. Dan aku berjuang di bagianku, dan biar Tuhan selesaikan bagian Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Ya, ingat ya, mengucap syukur itu mengubah cara kita melihat tantangan-tantangan hidup. Karena tanpa gratitude, masalah terlihat seperti bukit yang akan menerkam engkau dan saya. Tapi dengan gratitude, dengan ucapan syukur, masalah itu terlihat sebagai kesempatan Tuhan untuk mengotak-atik hidupmu dan hidupku.
untuk menjadi semakin seperti putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat semua tokoh iman, tidak ada yang dibentuk tanpa proses yang berat. Maka kalau kau dan saya mau jadi pasukan Tuhan yang elit, anak Tuhan yang luar biasa, mau seperti Yesus, mau tidak mau, kita harus masuk dalam tantangan demi tantangan hidup. Dan kalau kita penuh dengan ucapan syukur, kita bisa berkata, tantangan ini adalah kesempatan Tuhan untuk aku semakin dibentuk, dirajut. Tuhan itu Tuhan yang cerdas. Maka mau tidak mau, kau dan saya harus punya perspektif yang berubah di dalam menyikapi semua keadaan hidup kita. Contohnya Paulus. Paulus ketika di dalam penjara, dia memuji Tuhan, dia bersyukur, dia menyanyi. Dia menaikkan puji-pujian, perspektifnya berubah. Dan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan turun. Borgol di tangannya, pasung di tangannya bisa terbuka semua. Coba saudaraku, itu firman Tuhan yang ngomong loh. Maka gratitude itu membuat kita melihat masalah besar tidak lebih besar dari Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ya, itu mental kita sedang dilatih. Karakter kita sedang dibentuk. Cara pandang hidup kita sedang diubah. Visi misi hidup kita sedang dibentuk sama Tuhan. Maka supaya tujuannya apa sih pastor dengan begini beratnya hidup? Ya kamu tahu kita harus punya pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Selama ini kita udah puluhan tahun pikiran dan perasaan kita mau kita sendiri. Pikiran dunia. Bagaimana kita mau jadi manusia kesukaan Allah, sahabat Allah, kalau kita tidak dibentuk dengan proses yang berat. Maka ketika kita sudah mengerti Kristen itu pengikut Kristus. Kristus aja berat hidupnya. Masa pengikut Kristus tidak mau berat hidupnya? Kalau sudah tahu hidupnya berat, maka banyak-banyaklah mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur, kuasa Tuhan bekerja. Mengubah hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Ya, di dalam ucapan syukur itu kita akan mengganti sikap kita bertanya, mengapa Tuhan? Menjadi terima kasih Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Itu baru suara kebenaran. Gak dikit-dikit ngomel aja. Tapi ngomongnya masuk suara kebenaran. Iya aku belajar suara kebenaran. Tapi hidupnya gerutu terus. Lucu saudaraku. Orang lain lihat lucu jadinya. Jadinya kita nih aneh gitu loh. Amin. Ya saya ngomong begini supaya jelas deh. Ya jangan banggakan suara kebenaranmu. Tapi kalau hidupmu gak benar. Malu. Tapi lebih dari hal kecil nih coba menangin dulu deh. Ya. Karena tanpa ucapan syukur kita sering mempertanyakan Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita yang tidak tahu suara kebenaran akan melihat kita ngomongnya suara kebenaran. Gerejanya di mana sih? Di Rehoboth Semarang. Pendetanya siapa ya? Aduh kena lagi saya Stephen Lim. Loh kok begitu? Model jemaatnya, model pengurusnya, model pelayan Tuhannya. Misalnya ini contoh. Kita harus rubah. Tanpa syukur kita sering mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tetapi dengan ucapan syukur, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Immanuel, Allahku Allah Immanuel. Maka di dalam gratitude itu menghasilkan hati yang percaya bukan lagi ragu. Di dalam gratitude itu menghasilkan harapan bukan putus asa. Di dalam gratitude itu menimbulkan persekutuan kita dengan Tuhan, bukan jarak lagi. Karena gratitude itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, saudaraku. Amin. Amin. Maka ingat ucapan syukur akan mengubah cara kita melihat diri kita ini di hadapan Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita sadar bahwa hidupku anugerah. Wah udah deh, orang paling kaya itu ya begini. Orang yang bisa mensyukuri hidupnya. Gak punya apa-apa tetap bersyukur. Gak harus punya rumah mewah. Gak harus punya mobil bagus. Gak harus punya tabungan berapa triliun, berapa miliar. Tapi dia bisa menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia berkata hidup ini adalah anugerah. Itu orang paling kaya. Amin. Amin. Percayalah, cobalah sampai di titik ini. Kau akan menikmati hidup. Saya sudah mengalaminya, saudaraku. Indah ikut Tuhan itu.
Meskipun berat, sakit dan sulit. Tapi nanti yang jadi masalahmu hari ini, ketika kau naik di gunung Tuhan, ini bukan masalah lagi. Karena masalahmu adalah ketika kau jauh dari Tuhan. Masalahmu adalah ketika hatimu mulai melenceng dari Tuhan. Masalahmu adalah ketika mulutmu tidak bersyukur lagi, hatimu tidak bersyukur lagi. Beda loh. Dan ketika kita bersyukur ya, lama-lama kita sadar bahwa aku dipelihara bukan karena kuatku, tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Wah, indah saudaraku. Itu Kristen yang benar-benar suara kebenaran tuh begitu. Kita bersyukur ketika aku sadar bahwa setiap berkat dalam hidupku, apapun itu, jasmani, rohani, kesehatan, damai sejahtera, apapun itu, adalah bukti Tuhan mengasihiku. Sudah cukup, lebih dari cukup. Sehingga aku tidak lagi sombong aku, tapi rendah hati. Aku bersyukur dengan hidupku ini. Wah, indah saudaraku kalau orang bisa begini. Orang-orang begini akan melihat Tuhan itu sebagai Allah yang penuh kasih. Dan melihat dirinya adalah anak yang penuh dikasihi Tuhan. Wah, udah gak nuntut apa lagi. Kenapa Tuhan gak berkati aku dengan ini, dengan ini? Gak lagi. Karena dia tahu aku anak. Dia Bapak yang pelihara aku. Cukup Tuhan, dengan apapun hari ini pokoknya ada Tuhan cukup. Amin saudaraku. Dan ucapan syukur itu menghasilkan penyembahan yang murni. Penyembahan tanpa rasa syukur itu jadi ritual aja. Ritual agamawi. Tapi penyembahan dengan ucapan syukur itu akan menjadi sebuah ketulusan yang mengalir dari hati. Penuh dengan keintiman. Dan itu yang dicari Tuhan. Gratitude itu mengubah pandanganmu bahwa Tuhan hanya dituntut menjadi Tuhan yang layak dipuji. Dulu kita nuntut Tuhan. Sekarang kita hanya berbicara, no, aku gak mau nuntut Tuhan lagi. Tuhanku hanya layak kupuji, kuagungkan dan kusembah. Dan kuucapkan terima kasih kepada Dia. Amin saudaraku. Ketika kita hidup dalam keucapan syukur, kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang baik. Benar, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Dan Dia Tuhan yang bisa kita andalkan dan layak kita puji. Amin. Gratitude tidak mengubah Tuhan, tetapi mengubah kita untuk melihat Tuhan dengan benar. Amin saudaraku, bersyukurlah hari ini. Sukacitalah hari ini. Amin. Biar kau tampilkan Tuhan dalam hari hidupmu. Dimanapun Tuhan letakkan. Di pekerjaanmu, di studimu, di pelayananmu, di keluarga besarmu. Mengucap syukurlah selalu. Itu yang menjadi berkat terbesar dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.